Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 10 Juni 2022 ya. Tepatnya di hari Jumat. Oke, langsung aja ya, secara singkat sesuai judul topik kita hari ini, dimana market ya IHSG bisa dibilang gagal ya, karena closingnya di bawah ya, sekitar 7.200-an ya. Jadi selalu close di bawah 7.200 dengan kurang lebih 5-6 kali percobaan. Jadi ini candle pertama tembus gagal, tembus gagal, tembus gagal, mau tembus nggak nyampe, ini udah mau tembus gagal. Hari ini udah buat high baru tapi gagal. Jadi dari sini kita bisa asumsikan area kurang lebih 7.200 ini merupakan area resist yang cukup krusial untuk market saat ini. Oke ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, ya kurang lebih market ada di zona sideways pendeknya. Nanti ya kemungkinan ya. Jadi kalau dia gagal akan kemana? Targetnya akan ke bawah sini dulu. Kemana? Ke sekitar ya maybe 7.050, 7.100. Jadi ini rentangnya ya, rentang pergerakan IHSG kemungkinan. Ya karena 6 kali percobaan gagal biasanya bisa koreksi lumayan ya, karena kalau kita merefer dari beberapa hari terakhir ya, candle-candle seperti ini berujung koreksi lumayan. Ya jadi let's see ya, ada kemungkinan besok akan koreksi, tapi ya nanti lihat ya, karena asingnya inflow-nya masih oke menurut saya, cuman kayaknya koreksi yang sehat diperlukan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan juga ini sebenarnya naik karena mostly Goto juga ya. Goto ada ambil peran yang lumayan besar di di perdagangan market. Jadi ya saya rasa mostly lebih sebenarnya arahnya ke arah koreksi. Ya, ini untuk market, jadi tetap harus berhati-hati teman-teman ya, karena ini udah 6 kali gagal. Lalu nextnya kita akan langsung aja. Wah, ini yellow juga kita udah bahas ya, di bawah 100, dekat-dekat 100 rebound. Ya kalau Anda tonton morning briefing kita terakhir. Lalu kita akan info ya. Jadi ini adalah kita punya profit ya. Hari ini kita ada profit tins satu doang sih, kita hari ini ada profit tins ya. Kita beli tanggal 6 Juni waktu di sini teman-teman ya. Kita beli 6 Juni, TP hari ini ya, TP 1 kena. Lalu sisanya kita nggak ada ya, kita baru mulai cicil karena saya menunggu market kepentok resist. Jadi hari ini dan besok kita mungkin akan cicil-cicil lagi yang sekiranya mungkin bisa spekulasi lah ya untuk kita buy. Ya lalu buat yang mau download mobile app silakan. Ada info ya, kemungkinan Sabtu atau Minggu ini kita akan upload kita punya apps di iOS. Dan kalau iOS sudah deal, sudah di approve, maka harga VVIP pun juga akan naik. Ya nanti saya announce lebih lanjut di grup free. Jadi buat yang mau manfaatin harga lama masih bisa ya, masih bisa sebelum kita upgrade ke iOS. Ya lalu dengan iOS yang sudah rilis, maka saya akan kasih free bot yang ada, yaitu bot charting. Itu di grup free, nanti saya taruh di sana. Jadi teman-teman, grup free sekaligus untuk diskusi, teman-teman bisa untuk pakai bot secara gratis. Yaitu salah satu implementasi saya untuk membantu teman-teman pasar modal yang mungkin keterbatasan dana untuk join VVIP. Ya, jadi saya selalu mementingkan yang free, cuman balik lagi ya, yang free ya fasilitasnya terbatas gitu ya, yang di VVIP lebih lengkap dan sebagainya. Oke, lalu ini kita punya win rate di bulan April. Ya nanti untuk win rate kita di minggu ini nanti saya upload minggu depan ya, di morning briefing minggu depan. Lalu tanpa panjang lebar ya, singkat aja kita langsung bahas pembahasan kita emiten ya, insya Allah kita bahas satu persatu. Pertama PNBS. PNBS melihat teman-teman grupnya masih on ya, menurut saya masih boleh spek, atau spek buy-nya tuh sebenarnya di breakout ya. Berapa? 70. Karena 70 area kuat, saya rasa buy on breakout 6970 sih boleh dicoba kalau mau. Ya ini kan dari kemarin gagal breakout. Ya kalau mau buy on weakness, support sekarang ada di 64 ya, mungkin Anda bisa beli di 6566 ya kalau mau. Jebol 64 ya lepas. Gitu ya, masih boleh. ALI lesip momen CPO belum ada. For Ali ini jadi concern ya. Kenapa? Karena kalau 11.200 berapa nih? 11.250 nya jebol
ya ini agak sedikit ekstrim ya. 11.250-nya jebol, ini agak sedikit ekstrim. Teman-teman ya harus sedikit lebih berhati-hati. Ya. Jadi ini kalau jebol 11.200-an, ini hati-hati nih. Ini patah ya, ini patah confirm buat low baru lanjut turun. Jadi hati-hati. BBCL for swing no, for invest maybe yes. Kalau mau swing ya stop lossnya di sini. Ya, di berapa ini, teman-teman? Coba. 72.50. Ya, 7.200 deh ya. Nanggungnya ini ada low-nya ya 7.200. Kalau mau swing ya beli di 7.400 ke bawah lebih aman. Ya, target di berapa? Di resisten 7.600, 7.800. Beli minimal di 74 ke bawah. Kalau mau sabar. Cuman swing di sini agak kurang ya. Kalau mau invest ya invest. Kalau swing agak nanggung kalau di banking. SMGR masih kepentok resisten. Ya mungkin karena marketnya merah juga ya. Jadi ini harus waspada. On support kita udah bahas ya, ada gap. Ini udah dibahas. Memang SMGR kalau mau aman tunggu di bawah 7.000. Akhirnya ucapan saya terbukti ya, ini ada gap. Ya, 6710 sampai 6840-an. Ya, 6840, 6850. Ya, mungkin Anda bisa spek buy tunggu di sini. Nah, biasa habis tutup gap tuh biasa rebound. Ya, tapi overall dia masih downtrend ya. Belum terkonfirm kecuali dia lanjut jebol 7550, 7600. Itu confirm mungkin ada tanda-tanda reversal tren besarnya. Becap no comment tapi dia nggak buat low baru ya. Jadi ada current support di 148. Ya posisi pas banget di EMA ya. Posisi Becap pas banget di EMA 200. Jadi bagi Anda spekulator jangka pendek mungkin bisa spekulasi. 148 jebol cut loss gitu ya. Jadi bisa spekulasi. MDLN koreksi super sehat ya. Sekarang confirm ya, mungkin dia breakout confirm di 94 ya. Jadi atau kalau mau confirm satu lagi breakoutnya di sini ya, 105 ya. 105 103. Cuman kayak kalau 105 103 agak tipis. Jadi saya rasa Anda kalau mau confirm tunggu dengan stop loss ya di 94-an. Nah, kalau mau tunggu di 94 gimana belinya? Ya, ini kayak saya udah bahas ya MDLN ya. Ya, tunggu dekat-dekat 100. Ya, tunggu dekat-dekat 100 itu biasa. Dikasih gak Om? Ya coba aja atau dekat-dekat 100 entry. Kalau beli di agak atas ya resikonya nanti kayak raja. Ya tadi banyak yang tanya Om ini raja gimana. Saya pikir ya saya udah bilang alasan saya nggak mau beli raja ya kayak gini. Karena sekali koreksi lumayan sakit. 2 kali ARB 14%. Jadi agak spekulatif. Apalagi kalau besok turun lagi 20%. Ya, nah mungkin sekaligus ya raja. Nah kalau kayak raja tunggu aja deket-deket nih 350. Ya mungkin besok ARB sekali lagi mungkin bisa dipantau. Sambil cek broker summary-nya oke atau enggak. Oke. HMSP Rising Wedge. Coba ya. Ya. Ya Rising Wedge ini kan kurang lebih ya. Kurang lebih itu dia akan mengerucut ya teman-teman ya. Jadi Rising Wedge itu mengerucut. Kalau falling kebalikannya. Ya falling itu untuk reversal naik. Kalau rising itu untuk reversal turun. Jadi dia akan mengerucut ya sampai akhirnya dia breakdown. Nah ini makanya emiten yang strong kayak gini resikonya kepentok lumayan tinggi. Nah sampai kapan? Ada kemungkinan ya, karena kalau kita track ini resisten kuat ya teman-teman ya. Di sini nih ya di 1160 sampai 1200 1200-an nih area resisten kuat ternyata. Yang kemarin itu high terakhir dia. Jadi mirip-mirip SMGR kasusnya. Karena kalau kepentok bisa lumayan sakit. Ya jadi saya rasa ini harus antisipatif. Kalau turun bisa lumayan ya. Bisa di bawah 1100. Jadi yes bagus banget. Udah screeningnya udah oke. Ya berarti kita harus antisipatif. Kecuali dia mau lanjut terus jebol 1200 itu beda cerita. MPMX after dividend belum ada confirm back to support lagi di 1000-an. Ya di 1000 berapa nih? 1080 ya. Balik lagi di 1080, 1090 sampai 1050-an. Ya, ya mungkin Anda bisa tunggu di sini coba. Ya next support sih jauhnya di 940 ya, 950. Jadi kayaknya sih saya rasa ya mungkin akan ada pantulan ketika nyentuh 1040, 1090. Oke. Overall Dewa no comment ya untuk Dewa. BOB aja sih kalau mau di 59.
ya, atau buy on weakness stop loss 50. Oke, nah, itu terserah teman-teman. Ya, lalu nextnya Palm after breakout 920 koreksi, bisa spekulasi buy, asal dia balik di atas 900 bagus. Adi ini juga kemarin breakout ya, untuk proper construction. Untuk Adi breakout 740, ada volume. Coba kita cek ya. Volumenya asing ya, lokal ya, volume lokal. Nah, ini yang bisa kita uji. Jadi kita cek nih sampai misalnya hari Senin. Kalau sampai hari Senin dia masih di atas 740 ya dia confirm breakout. Kalau enggak balik di bawah 740 ya dia false break. Apa yang terjadi kalau false break? Akan kembali sideways lagi di bawah. Ya, ini yang harus di maintain di angka 740. Lalu nextnya energi resistnya. Resistnya kuat banget. Oh iya. Nah, ini 300 psikologi. Ini juga salah satu emiten yang kena banting ya. Sebenarnya wajar kalau di ARB atau koreksi karena kan naiknya udah banyak. Ya, makan kalau mau kita idealin minimal mentok dia turun di 260-an, 250. Jadi kalau besok turun dekat-dekat 250 ya boleh aja. Kalau Anda mau sikat mah menurut saya fine-fine aja. Ya tinggal nanti cek ada distribusi besar atau enggak. PTB after dividend ketahan ya di 4.000-an. 4.000 memang jadi angka sakral, angka psikologis. Ya, kalau dia kuat buat base di sini bisa entry sih menurut saya, spekulasi. Kalau Anda mau kejar batu bara. NICL hari ini dia buat low masih disclaimer on ya. Dia ada buat semacam falling wedge yang saya lihat meskipun falling wedge kecil ya. Tapi falling wedge-nya terlihat lumayan rapih. Overall distribusi belum kelihatan secara masif saya melihat. Bahkan asing distribusinya lumayan, akumulasinya lumayan. Posisi di atas EMA garis merah, ketahan di support. Ya, kalau kita pakai Fibo. Kalau kita pakai Fibo, dia udah masuk di area golden ratio-nya nih 105 ke bawah. So saya rasa make sense. Ya, kita doakan dia bisa breakout dia punya falling wedge. Ya, target minimal 115 120. Uji Bollinger-nya lagi. Di mana di sini? Ya, di sekitar sini dulu nih, dia uji sini dulu. Ya, falling wedge. Kalau dia mau. Ya, jadi di atas 100 saya rasa overall masih oke lah. Ya, disclaimer. Oh. Lalu nextnya Bumi. Bumi juga kelihatan uget-uget ya. Volumenya udah mulai mencoba kembali balik di atas 60. Ya, saya rasa kalau di atas 60 bisa spek buy. Cuman inget ya, Bumi it's a Bumi. Ya, Bumi adalah Bumi. Jadi banyak sekali isu-isu sensitif yang bisa menyebabkan emiten ini banting tiba-tiba. Ya, salah satunya OWK. Jadi ya harus sabar-sabar kalau mau main di Bumi ya psikologis harus tenang. MTech no comment ya. Kemarin dia cuma technical rebound. Balik lagi nih 1700. Ya saya udah bilang jebol 1700 lanjut ke bawah. Ya mungkin dia technical rebound dulu ya. Karena memang area 1700 lumayan cukup kuat dalam beberapa waktu terakhir. Ya kalau dia bisa rebound di dekat-dekat 1700, minimal mungkin dia bisa ke 1900 sampai 2000. Ya tapi habis itu cek kalau nggak kuat lanjut turun lagi. Ya karena dia cuma retest dia punya resist yang dulunya support kuat, nanti lanjut lagi. Overall sih masih downtrend ya, belum kelihatan sesuatu yang mengindikasikan dia reversal. Oke, nextnya SMDR dan MMLP. Untuk SMDR nih koreksi lumayan sehat ya. Cuman harus jadi concern kalau saya ganti angka 5. Nah ini dia udah patah nih. Dari kemarin itu dia nggak patah MA5 ya. Hampir, ini hampir karena panic sell tapi besok balik. Nah nanti cek besok aja. Kalau besok dia balik MA5 lanjut. Tapi kalau enggak, saya rasa ya, menurut saya akan minimal koreksi dulu atau sideways. Ya, akan melemah dulu untuk beberapa saat. Ya minimal kemana? Ke uji MA13 lah, 3500 ya psikologis. Di sini. Ya, tapi kalau model SMDR turun ke sini bisa ke Bollinger Tengah, bisa banget 3000-an, 3200. Kenapa? Karena dia naiknya udah banyak. Jadi kalau mau koreksi ke 3000 pun sehat. Ya, setahu saya dia mau isu ada stock split juga ya. Ya, itu Anda silakan maintain. Gitu ya. Cuman resiko emiten setinggi ini Anda baru mau beli di sini, ya resikonya Anda harus ingat, saya selalu bilang, dulu orang FOMO, mari. Apalagi
MLPL, MPPA, MPPA bahkan dari 1000 ya. Ini sih gila sih. Ya, ini sih penipuan banget menurut saya. BBHI, BBYB dan sebagainya. Semua pada saat dia naik, semua bilangnya bagus. Tapi at the end nggak ada yang long term untuk naik gitu ya. Pasti ada one day dia mencapai pucuk. Nah, jangan sampai kita kemakan di pucuk. Saya cerita kemarin, saya unek-unek bahwasanya influencer-influencer seperti itu tuh dosa. Kenapa? Karena ya secara nggak langsung mereka udah punya barang. Saya yakin mereka pasti udah punya barang baru webinar. Nggak usah munafik lah. Nggak usah munafik. Wah, itu sebenarnya alamiah, naluriah ya untuk manusia. Tapi nggak etis dan nggak bijak kalau kita memanfaatkannya untuk cuan pribadi. Anda lihat waktu di atas tuh semua bahas webinar. BBHI, BBYB semua bahas. Wah, digital bank, digitalisasi, bla 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 bla. MLPL, MPPA, Gojek, Goto, valuasi sekian, bla bla bla. Keren. Ya, bahasanya keren. Kadang bahasanya pun saya nggak ngerti gitu ya. Jadi saya merasa paling bodoh. Tapi akhirnya apa? Ya retail-retail yang nggak ngerti, ya kena korban. Nah, jangan sampai SMDR Anda juga sama. Bukan berarti saya bilang SMDR nggak bisa lanjut naik ya. Cuman saya bilang untuk pertimbangan. Kalau Anda punya pertimbangan lain yakin ya silakan. Gitu aja ya. So far SMDR memang dia punya growth story-nya. Nggak salah untuk SMDR. Tapi dengan harga sekarang Anda mau kejar, nah ini yang harus jadi diperhatikan. Karena ini momentum ya. Ini momentum karena krisis perkapalan naik. Oke. Jadi ini karena ada momen. Sama kayak teknologi ada momen. After itu ya ingat kalau cyclical akan ada siklus dia koreksi ke bawah. Nah itu yang kita jangan sampai kena. Kita beli di pucuk siklus berakhir, di hold, udah tewas. Ya itu apalagi kayak Temas ini emiten yang udah lumayan agak risky. Meskipun kalau dilihat kayak contoh Temas ya, wah Temas koreksi 2.500 murah gak? Sebenarnya sih boleh spekulasi. Ya kalau kayak contoh Temas sih boleh aja menurut saya. Cuman harus siap kalau gagal. Koreksinya bisa dalam. Itu aja maksudnya, itu yang saya selalu remind untuk teman-teman ya. Gitu. Ya. Oke. Ya jangan marah nih ya admin-admin grup sebelah yang mungkin denger ya, atau influencer-influencer yang merasa tersinggung. Tapi saya harap semoga teman-teman sadar bahwa Anda nyediain webinar ketika harga saham emitennya tinggi, itu Anda ngejerumusin banyak orang loh. Ya bisa jadi orang itu lagi trading ya, lagi butuh dana, kepepet, dengar Anda dia all in, jadi utang sana sini. Wah itu saya nggak kebayang itu perbuatan yang teman-teman lakuin gimana. Meskipun tujuan dari teman-teman mungkin nggak sengaja untuk ngepom-pom, tapi nggak bijak ya kalau maksa webinar kalau harganya pas udah di tinggi seperti itu. Oke, saya waktu tahun lalu, Om kok nggak undang direktur ini BBHI, MLPL, saya bilang aduh enggak lah. Karena saya udah punya firasat ini cuman momentum. Kita yang trader udah expert, kita tahu ini nggak everlasting ya, nggak long lasting. Jadi ada masanya ya, dan itu yang harus kita perhatikan. Oke, untuk kelas MMLP belum ada momen ya. Saya belum lihat ada momen sih. No comment ya. Untuk MMLP belum ada momen. Oke, jadi saya rasa itu saya selalu ingetin ya teman-teman ya. Saya bersyukur banget dan apresiasi untuk teman-teman yang selalu nonton. Meskipun yang nonton cuma 1000 sampai 2000, tapi selalu maintain setiap ada video ini selalu tonton. Saya harap teman-teman di sini setidaknya nggak terjebak ya oleh dalam tanda kutip influencer di luar yang ya balik lagi ya selalu memanfaatkan momentum hype untuk pertama menaikkan popularitas mereka, lalu habis itu ujung-ujungnya banyak yang jadi korban. Ya jadi saya bukan munafik ya, tapi di pasar modal ya ada yang dapat uangnya dari cara yang tidak benar secara agama gitu ya, secara ajaran agama. Ada yang mungkin secara ajaran agama dia menjalankan dengan sesuai ajaran. Ya yang gak sesuai ajaran gimana? Kayak tadi udah akum di bawah, mereka udah akum. Adain webinar, apalagi yang mungkin influencer yang punya followers pengikut besar ya. Mungkin bisa jadi referensi. Saya pun juga jadi introspeksi diri ya. Bukannya saya berarti saya paling benar, paling bijak, enggak juga. Saya juga manusia banyak salah, tapi setidaknya saya nggak seperti mereka lah. Ya, Anda lihat FTA hampir
Bisa dibilang nggak pernah pom-pom sama sekali. Ya, Moonmology pun setiap info selalu di bawah. Selalu di bawah. Semua yang free pun kalau tonton dapat. Meskipun nggak dapat plan spesifik tapi dapat, selalu di bawah. NICL di 90 ke bawah. Dapat semua, nggak ada pom-pom. Nggak ada tuh saya ketika 120 saya undang direktur NICL. Enggak. Gitu ya. Jadi ya itu pun masih banyak yang haters STA. Saya juga bingung. Ya namanya manusia wajar lah. Ya mungkin iri lihat dengan STA ya berkembang, tapi saya harap teman-teman yang tonton selalu tetap semangat, tenang aja. STA akan coba hadirin project-project baru mungkin setelah beberapa urusan ini sibuk. Jadi stay tune, thank you banget. Teman-teman bisa share YouTube channel ini untuk edukasi teman-teman yang lain. Saya rasa cukup, thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.